Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai konsep overreading dan penggunaan kata kunci super. Nah, kedua konsep ini itu hanya berlaku dalam pewarisan. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kelas tapi tidak ada pewarisan atau tidak ada extends, itu tidak bisa menggunakan overreading atau kata kunci super. Jadi perlu diingat, overreading dan kata kunci super itu hanya berlaku di pewarisan. Nah, di sini ada contohnya. Misal, ada kelas dewasa. Kemudian kelas dewasa ini memiliki metode lari. Nanti di lari itu outputnya di sini ada ya, lari i. Nah, kayak gini. Kemudian ada lagi kelas bayi. Cuman perlu digarisbawahi ini ada kata kunci extends. Berarti si bayi ini merupakan keturunan. Dari kelas mana? Nah, ini lihat kelas apa yang di sini di depannya. Kelas dewasa. Berarti kelas bayi itu keturunannya dari si kelas dewasa, atau bahasa sederhananya kelas bayi itu anaknya dari kelas dewasa. Nah, bahasa kerennya itu kelas bayi itu subkelas, untuk kelas dewasa itu superkelas. Ini sambil review lagi yang pewarisan ya. Kemudian untuk sifat-sifat dari pewarisan kan sudah diketahui ya, kalau apapun yang dimiliki oleh kelas induk atau si superkelas itu dimiliki juga oleh kelas bayi, meskipun di kelas bayi itu kosong. Nah, jadi di sini ketika nanti pemanggilan itu kita misalkan mau manggil atau mau buat objek bayi dari kelas bayi, ini beda hurufnya aja ya, cuman kan emang case sensitif jadi ini dianggapnya berbeda. Bayi yang B-nya besar itu kelas, ini yang B-nya kecil itu objek. Oh ya, ini yang di bawah salah ya, ini typo, harusnya B-nya B kecil. Bayi dot lari, B-nya B kecil. Nah, ini untuk lebih jelasnya lihat di sini aja. Ini tuh, ini bayi dot lari. Ketika nanti dipanggil atau di running, itu akan keluar metodenya. Metode siapa? Padahal kan si bayi nggak punya metode ya. Dia udah otomatis bakalan manggil metode yang ada di kelas dewasa. Soalnya inget, yang dipunyai sama kelas dewasa dipunyai juga sama kelas bayi. Karena di sininya ditekankan dia public. Kalau private udah jelas nggak akan bisa kepanggil. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan overreading? Overreading itu maksudnya pendeklarasian ulang baik atribut ataupun metode yang ada pada kelas induknya atau superkelas ya. Misal di sini kan di kelas induknya atau di superkelasnya dia punya metode lari. Sedangkan untuk bayi dia kan belum bisa larinya. Nah, di sini misalkan kita bikin lagi metode lari. Nah, ketika namanya sama dengan nama yang di superkelas, itu akan terjadi overreading atau pendeklarasian ulang. Ingat, meskipun dua-duanya punya metode lari, tapi isinya berbeda. Seperti halnya ini, kalau di kelas dewasa dia kan orang dewasa bisa lari, tapi bayi kan belum bisa lari. Nah, di sini kita tambahkan untuk sifat dari si metode lari ini gak bisa, misalkan gitu.
Nah, misal kayak gini. Nanti ketika dipanggil lagi, di sini kan udah dipanggil ya di atas. Objek bayi memanggil metode lari. Coba kita. Nah, nanti beda, yang kepanggil dia pasti kepunyaannya sendiri. Berbeda halnya kalau tadi dia belum punya metode ini. Pasti yang kepanggil yang ada di kelas induknya. Kayak gitu. Terus, kalau misalnya kalian masih pengen mengakses metode dari yang ada di superclass ini, itu juga bisa. Di sini menggunakan kata kunci super. Tapi kalian juga harus membuat metode baru ya di sini. Misalkan public void lari dewasa, misalkan gini. Nah, di sini baru kita panggil super. Jadi ini buat manggil metode yang ada di kelas induk. Cara manggilnya itu tinggal panggil biasa aja ya. Di sini misalkan bayi dot lari dewasa, nah yang ini. Kita tampilin lagi. Tuh, jadi ini bisa dipanggil dua-duanya. Jadi itu fungsinya. Untuk yang super, dia untuk mengakses kembali metode yang ada di kelas superclass. Kalau misalkan yang ini, kalian mendeklarasikan ulang metode yang sama yang ada di kelas induk, tapi dideklarasi ulang di kelas anak, itu namanya overriding. Mau dia atribut atau mau dia metode, ketika dia dideklarasikan ulang, itu sudah kalian buat overriding. Kayak gitu. Oke, cukup sampai di sini penjelasan singkat dari konsep overriding dan kata kunci super. Semoga ada pencerahan ya. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.